Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta ingin mempresentasikan video. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu mata kuliah manajemen keuangan dengan dosen pengampu Bapak Zulfan An-Rohman dengan bertema lingkungan ekonomi mikro. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 5 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas kuliah manajemen keuangan yang beranggotakan 1. Fitriah Hasna Salma Putri Winarko dengan NIM 205231168. 2. Khairunisa Sayuti dengan NIM 205231169. 3. Elin Gurita dengan NIM 205231170. Ria Octavia Ika Jailani dengan NIM 205231171. Iksan Wahyu Abdinugroho dengan NIM 205231172. Pengertian microenvironment atau lingkungan mikro adalah kekuatan-kekuatan yang dekat dengan perusahaan yang mempengaruhi kemampuannya untuk melayani pelanggannya. Mereka adalah perusahaan, pemasok, pelanggan, pesaing, pemodal, pemerintah, dan publik. Berbeda dengan lingkungan makro. Lingkungan mikro mewakili pemangku kepentingan eksternal yang bersentuhan langsung dengan perusahaan. Biasanya pengaruh dari masing-masing pemangku kepentingan akan unik untuk setiap organisasi yang beroperasi di pasar tertentu. Lingkungan mikro dapat memiliki dampak besar pada kesuksesan sebuah bisnis. Untuk mendukung tercapainya tujuan jangka panjang, perusahaan perlu mengidentifikasi setiap peluang dan ancaman yang berpotensial muncul. Dengan demikian, perusahaan dapat menggunakan kekuatan eksternalnya untuk mengeksploitasi setiap peluang dan menekankan sedini mungkin ancaman eksternal terhadap kelemahan internal. Apa saja langkah-langkah untuk menganalisis lingkungan mikro? Yang pertama, mengidentifikasi pemangku kepentingan utama. Kedua, menilai signifikansi pengaruh masing-masing pemangku kepentingan utama. Ketiga, mengklasifikasi pengaruh pemangku kepentingan tersebut apakah mewakili peluang atau ancaman. Yang keempat, mengevaluasi tentang pentingnya setiap peluang dan ancaman sehingga bisnis dapat memanfaatkan setiap peluang dengan kekuatan internal sambil meminimalisir ancaman terhadap pelemahan internal. Ancaman lingkungan mikro berasal dari faktor-faktor seperti politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, lingkungan alam, dan peraturan. Kita dapat mengidentifikasinya dengan analisis pastel. Meskipun memiliki pengaruh terhadap perusahaan, namun perusahaan tidak dapat mengontrol faktor-faktor tersebut. Yang biasa dilakukan perusahaan hanyalah beradaptasi dan meminimalisir setiap ancaman dari faktor-faktor tersebut. Yang biasa dilakukan perusahaan hanyalah beradaptasi dan meminimalisir setiap ancaman dari faktor-faktor di atas. Konflik pemangku kepentingan adalah di mana sebuah kondisi pemangku kepentingan yang berbeda memiliki tujuan yang tidak kompatibel. Itu membuat masalah bagi perusahaan karena bisa memengaruhi kinerja dan kesuksesan perusahaan. Sehingga harus mengidentifikasi mana yang harus diprioritaskan dan berusaha adil dengan mereka. Perusahaan meminimalkan dampak negatifnya terhadap perusahaan. Pada akhirnya, mendukung hubungan baik dengan mereka dan kesuksesan perusahaan dalam jangka panjang. Alasan konflik di antara pemangku kepentingan. Contoh pemangku kepentingan di sebuah perusahaan adalah pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, kreditur, investor saham, komunitas lokal, dan pemerintah. Yang A, pemegang saham tertarik dengan dividen. Lalu yang B, karyawan dan manajemen tertarik dengan gaji dan tunjangan yang tinggi. Lalu yang C, pelanggan berkepentingan terhadap produk perusahaan, layanan pelanggan, dan perlindungan privasi. Lalu yang D, pemasok berkepentingan terhadap pembelian input oleh perusahaan. Yang E, pemerintah berkepentingan agar perusahaan membayar pajak tepat waktu dan mematuhi pemerintah. Lalu yang F, komunitas lokal berkepentingan terhadap lapangan kerja yang diciptakan oleh perusahaan. Contoh konflik pemangku kepentingan. Upah lebih tinggi harus dividen lebih tinggi. Pemegang saham umumnya menginginkan keuntungan perusahaan terus meningkat, karena itu mempengaruhi dividen dan capital gain yang mereka peroleh. Jadi mereka enggan melihat bisnis membayar upah tinggi kepada karyawan.
menyelesaikan konflik pemangku kepentingan. Berikut ini adalah contoh solusi untuk menangani konflik pemangku kepentingan. Yang pertama yaitu arbitrasi atau arbitration. Apa yang dimaksud arbitrasi yaitu menyelesaikan perselisihan industrial antara manajemen dengan karyawan dengan menghadirkan pihak ketiga atau independen arbitrator untuk membuat keputusan yang mengikat bagi kedua belah pihak. Sedangkan yang kedua yaitu skema bagi hasil atau profit sharing scheme, membagikan sebagian laba kepada karyawan dan manajemen potensial untuk meredakan ketegangan mereka dengan pemegang saham. Yang ketiga yaitu skema kepemilikan saham, bertujuan sama dengan skema bagi hasil, tapi dengan memberikan kesempatan bagi karyawan dan manajemen untuk memiliki saham di perusahaan. Sedangkan yang keempat yaitu partisipasi karyawan, memperbaiki komunikasi, pengambilan keputusan, dan sistem motivasi untuk mengurangi potensi konflik antara karyawan dan manajemen. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum.